Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Lubis dari kelas TRJT 7C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 10 paper di mana saya mengambil topik tentang IoT atau Internet of Things. Yang pertama itu yang berjudul implementasi alat pemantau debit dan ketinggian air sungai berbasis Internet of Things untuk penanggulangan banjir. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini dirancang untuk memonitoring debit dan ketinggian air sungai dalam mendeteksi dan penanggulangan banjir. Mengapa dilakukannya? Karena dapat membantu memonitoring debit ketinggian air sungai untuk melakukan analisis terhadap pola banjir, faktor pemicu, dan dampaknya. Sehingga dapat diklasifikasikan sebagai banjir ringan, sedang, atau berat untuk memberikan sinyal peringatan bagi masyarakat. Bagaimana melakukannya? Yaitu komponen yang digunakan itu ada water flood sensor mengirimkan data ke ESP32 CAM. Baru yang berikutnya ESP32 CAM yang kemudian diolah untuk memberikan informasi melalui teks. Lampu LED, buzzer, dan foto kondisi sekitar. Informasi foto tersebut juga berhasil dikirimkan ke pengguna melalui bot Telegram dalam waktu 10 hingga 20 detik. Berikutnya, jika sensor ultrasonik mengalami gangguan sinyal, maka sensor ketinggian air akan mengeluarkan peringatan melalui buzzer ketika air menyentuh sensor. Dalam mengirimkan alarm atau sinyal dengan notifikasi melalui aplikasi Blink sebagai peringatan banjir bagi masyarakat. Buzzer memberikan sinyal bahaya ketika mencapai level tertinggi, berbunyi satu kali. Hasil dari penelitian ini adalah berhasilnya pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini banjir menggunakan Node MCU dan aplikasi Android yang memudahkan warga mengetahui ketinggian air di dekat permukiman mereka. Apa manfaatnya? Dengan sistem pemantauan debit ketinggian air sungai dapat membantu dalam memitigasi risiko banjir yang memberikan sinyal peringatan banjir kepada masyarakat untuk mengurangi korban jiwa akibat banjir dan kerugian lainnya yang disebabkan oleh banjir. Apa hasil dari penelitian? Yaitu yang pertama, memonitoring ketinggian air serta memberi peringatan banjir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan banjir. Yang ketiga, pemantauan real time dan respon cepat terhadap fluktuasi air sungai. Yang keempat, alat ini mampu memberikan data akurat tentang debit air yang ketinggian sungai secara terus-menerus. Yang kelima, level ketinggian 0 sampai 50 cm aman, 51 sampai 130 cm waspada, dan 131 sampai 200 cm awas. Kelebihan dari judul tersebut yaitu memanfaatkan IoT dalam pemantauan aliran sungai. Yang kedua, masyarakat dapat menerima data ketinggian air sungai dan peringatan banjir melalui smartphone. Yang ketiga, memberitahukan masyarakat tentang tingkat aman ketinggian air. Yang keempat, menggunakan komponen yang relatif murah sehingga dapat diterapkan di banyak sungai. Kekurangannya yaitu yang pertama, kinerja sistem sangat bergantung pada kualitas jaringan internet yang digunakan. Yang kedua, sensor yang terpapar kondisi lingkungan yang ekstrim dapat mengalami kerusakan yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Yang ketiga, ketergantungan pada daya listrik, rentan terhadap pemadaman listrik. Yang keempat, pemeliharaan rutin diperlukan. Judul yang kedua yaitu perancangan sistem penerangan jalan pintar atau SIRATAR tenaga surya berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Merancang alat penerangan jalan pintar menggunakan tenaga surya sebagai pengatur penerangan jalan umum. Mengapa dilakukannya? Karena untuk penerangan saat malam hari dan keselamatan pengendara dan pejalan kaki untuk mengurangi kecelakaan akibat kurangnya penerangan
dan mengurangi tindakan pencurikan dan kriminalitas di malam hari. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan yaitu panel surya berfungsi mengubah matahari panas menjadi energi listrik. Lampu yang digunakan jenis yang memiliki tidak filamen sehingga hemat daya. Sensor INA 219 sebagai sensor pembaca tegangan dan arus. Solar charge controller berfungsi untuk mengatur sistem dari panel surya ke baterai dan ke beban jika terdapat matahari atau tidak. Relay untuk mengontrol arus yang mengalir. Baterai untuk menyimpan energi listrik. Node MCU, modul IoT yang terhubung ke internet. Rancangan alat memiliki dua opsi sebagai tindakan utama. Jika terdapat matahari, sistem akan mendeteksi dan solar cell akan aktif untuk menyerap energi surya yang kemudian disimpan dalam baterai namun lampu dalam kondisi off. Sebaliknya, ketika matahari sudah terbenam, sistem pintar akan aktif dengan sensor PIR akan menyalakan relay yang kemudian menyalakan lampu LED, sehingga ini menggunakan microcontroller sebagai komponen IoT yang akan mengatur kinerjanya. Apa manfaatnya? Sebagai solusi bagi penerangan jalan dengan menggunakan green energy, dan tentunya akan lebih saving energi, hemat energi, dan biaya operasional. Memakai panel surya dan LED mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik PJU sehingga menekan biaya listrik jangka panjang. Apa hasilnya? Hasil penelitiannya itu pertama ada penerangan jalan dapat dikontrol jarak jauh menggunakan smartphone oleh operator. Yang kedua, masyarakat dapat lebih aman dan nyaman karena penerangan jalan di malam hari. Kelebihannya itu yang pertama, hemat energi dan mandiri secara sumber daya. Yang kedua, pengendalian dan pemantauan jarak jauh IoT. Yang ketiga, mengurangi kriminalitas di daerah gelap. Yang keempat, ramah lingkungan. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada kondisi cuaca dan keterbatasan energi. Kinerja sistem sangat bergantung pada kualitas jaringan internet yang digunakan. Biaya alat komponen yang mahal. Yang terakhir, pemeliharaan rutin sangat diperlukan. Judul yang ketiga yaitu sistem monitoring pendukung dan keputusan kualitas udara di Kota Semarang menggunakan IoT. Apa yang dilakukan pada penelitian ini? Penelitian ini dirancang untuk mengetahui kualitas udara di sekitar kita dan sudah terintegritas dengan teknologi IoT di mana masyarakat dapat mengetahui kondisi udara secara real time. Mengapa diperlukannya? Mengapa dilakukannya? Kualitas udara yang ada di perkotaan mempunyai indeks kualitas udara yang rendah, yang menyebabkan iritasi mata, hidung, dan penyakit pernapasan. Tujuan utama adalah membuat alat portable berbasis IoT yang mampu memantau kualitas udara secara real time, sehingga masyarakat dan pengambilan kebijakan dapat melihat kondisi lokal dan mengambil tindakan pencegahan. Bagaimana melakukannya? Yaitu komponen yang digunakan ada sensor MQ6 untuk membaca CO2 dan smoke atau asap, ada sensor MQ7, ada sensor MQ135, sensor DHT, humidity dan temperatur, sensor suhu atau kelembapan, ada Arduino atau ESP32 atau Raspberry berguna sebagai microcontroller pada beberapa bagian, dan menggunakan yang berikutnya ada layar OLED atau LCD untuk tampilannya. Apa manfaat dari penelitian tersebut? Pemantauan polusi udara secara real time. Yang kedua, alat yang dapat mengetahui kualitas udara di sekitar kita dan dapat dibawa
atau portable. Apa hasilnya? Hasil dari penelitian ini yaitu dapat memonitoring kualitas udara dari jarak jauh secara real time sehingga dapat memberikan himbauan kepada masyarakat. Kelebihannya yaitu alat portable mudah dibawa kemana-mana, monitoring jarak jauh secara real time, biaya relatif rendah, teknologi IoT memudahkan masyarakat dalam mengetahui kualitas udara. Kekurangannya itu pengaruh lingkungan terhadap pembacaan, batasan parameter, dan selektivitas sensor. Kinerja sistem sangat bergantung pada kualitas jaringan internet yang digunakan, ketergantungan pada kondisi cuaca, dan keterbatasan energi. Judul yang keempat, perancangan dan implementasi protokol MQTT pada sistem parkir cerdas berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem parkir cerdas berbasis IoT yang menggunakan sensor ultrasonik dan sensor infrared untuk mendeteksi keberadaan. Mengapa dilakukannya? Masalah kurang terkelolanya lahan parkir dan layanan parkir yang tidak efisien di kota Surabaya, sistem diusulkan untuk memudahkan pengguna menemukan tempat atau slot kosong agar mempercepat proses masuk keluar kendaraan serta mengurangi waktu pencarian parkir. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan itu sensor ultrasonik HC-SR04 untuk deteksi jarak pada gerbang. Sensor infrared KY032 untuk mendeteksi keberadaan kendaraan. Node MCU atau ESP8266 sebagai microcontroller. Servo sebagai penggerak gerbang. LCD 16x2 untuk tampilan. Sensor ultrasonik dan sensor infrared untuk mendeteksi keberadaan kendaraan, mengirim dan menggunakan protokol MQTT ke broker, dan menampilkan kondisi parkir secara real time melalui website sebagai antarmuka pengguna. Apa manfaatnya? Manfaat penelitian ini yaitu memungkinkan monitoring tempat atau slot parkir secara real time sehingga pengguna dapat menemukan lahan parkir lebih cepat. Pengurangan waktu pencarian parkir dan kontribusi terhadap pengurangan kemacetan. Apa hasilnya? Yaitu hasil penelitiannya, sistem parkir cerdas dapat memudahkan dalam pencarian lahan parkir sehingga lebih efisien. Kelebihannya itu mempermudah dalam mencari lahan parkir. Pengguna mendapatkan informasi secara real time, menggunakan komponen yang relatif murah, meningkatkan pemanfaatan ruang, dan mengurangi kemacetan. Kekurangannya itu ketergantungan pada Wi-Fi atau kualitas jaringan internet yang digunakan, keterbatasan sensor infrared untuk deteksi slot atau ruang, ketergantungan pada daya listrik, dan rentan terhadap pemadaman listrik, dan diperlukannya pemeliharaan rutin. Yang kelima itu judulnya Sistem Deteksi Lokasi dan Kerusakan Penerangan Jalan Umum Berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem monitoring PJU atau penerangan jalan umum berbasis IoT yang mampu mendeteksi gangguan listrik, menentukan lokasi panel PJU, memvisualisasikan parameter listrik secara real time. Mengapa dilakukannya? Karena pemantauan PJU di banyak daerah seperti Kabupaten Jombang masih dilakukan secara manual sehingga respon perbaikan lambat dan memperlambat pemulihan layanan dan menurunkan efisiensi. Sistem IoT diusulkan untuk mempercepat deteksi dan penanganan kerusakan agar PJU segera diperbaiki, meningkatkan keselamatan publik dan kualitas layanan. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan ESP32 membaca data, PEZM 004T mengukur tegangan arus atau daya,
GPS Neo 6M yaitu data dikirim via Wi-Fi ke platform ThingSpeak untuk visualisasi Google Apps Script menghubungkan ThingSpeak ke Telegram bot untuk notifikasi otomatis berisi kondisi listrik. Tautan Google Maps ke koordinat PHB. Apa manfaatnya? Deteksi cepat dan lokasi tepat. Petugas mendapat lokasi yang bermasalah langsung lewat link Google Maps sehingga perbaikan lebih cepat. Monitoring secara real time, efisiensi mengurangi ketergantungan pada laporan masyarakat. Apa hasilnya? Hasil penelitiannya yaitu mendeteksi lokasi kerusakan lampu jalan sehingga perbaikan dapat dengan cepat dilakukan. Kelebihannya yaitu deteksi lokasi otomatis, menggunakan komponen yang relatif murah atau terjangkau, efisiensi biaya operasional, peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Keuntungannya itu ketergantungan pada kondisi cuaca atau lingkungan, ketergantungan pada konektivitas Wi-Fi atau internet, ketergantungan pada daya listrik dan rentan terhadap pemadaman listrik, dan diperlukannya pemeliharaan secara rutin. Judul yang keenam yaitu desain sistem deteksi asap dan api berbasis sensor, microcontroller, dan IoT. Apa yang dilakukannya? Penelitian merancang mengimplementasikan prototipe sistem deteksi asap dan api yang menggunakan sensor MQ2 untuk pembacaan asap, sensor KY026, dan microcontroller Wemos di ESP8266, indikator LED buzzer, dan integrasi ke platform IoT Blink untuk notifikasi real time ke smartphone. Tujuannya membuat alat peringatan dini kebakaran yang sederhana, murah, dan dapat dipantau jarak jauh. Mengapa dilakukannya? Kebakaran rumah atau gedung berpotensi menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa. Untuk memberikan peringatan dini mengenai adanya potensi kebakaran melalui alarm serta notifikasi pesan teks di smartphone untuk deteksi dini dan mitigasi risiko kebakaran. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan MQ2 untuk asap, KY026 untuk deteksi nyala atau pancaran IR, Wemos di ESP8266 sebagai pengendali dan pengirim data via Wi-Fi, LED dan buzzer sebagai notifikasi. Wemos terhubung ke Blink server saat sensor mendeteksi asap atau api. Wemos mengaktifkan LED atau buzzer serta mengirimkan notifikasi teks dan status ke Blink app dan smartphone pengguna. Notifikasi real time bekerja bila perangkat dan smartphone terhubung ke internet. Apa manfaatnya? Memberikan peringatan dini menggunakan bunyi dan notifikasi smartphone, yaitu yang berikutnya pemantauan jarak jauh. Apa hasilnya? Yaitu LED dan buzzer memberikan peringatan secara dini, sementara Blink menerima dan menampilkan notifikasi teks. Kelebihannya itu yang pertama, deteksi asap api yang cepat dan efisien, memonitoring secara real time, notifikasi otomatis ke smartphone, biaya yang relatif terjangkau. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada Wi-Fi atau kualitas jaringan internet yang digunakan, keterbatasan akurasi dan selektivitas sensor MQ2, keterbatasan jangkauan sensor, tidak ada fungsi pemadaman otomatis. Judul yang ketujuh, rancang bangun tempat sampah pintar menggunakan sensor jarak berbasis microcontroller Arduino. Apa yang dilakukannya pada penelitian ini? Prototipe tempat sampah pintar berbasis Arduino Uno yang mampu membuka tutup otomatis memilah sampah menjadi organik atau anorganik. Mengapa dilakukannya? Yaitu mengurangi sampah berserakan karena tutup otomatis. Yang kedua, memfasilitasi pemilahan organik dan anorganik
Yang ketiga, mempercepat respon pengosongan dengan notifikasi otomatis karena penuh, sehingga mencegah penumpukan dan masalah bau atau penyakit akibat sampah. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan Arduino Uno R3 untuk pembuatan program, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk deteksi tangan atau jarak, sensor proximity untuk deteksi jenis sampah, motor servo untuk menggerakkan pintu atau split, buzzer untuk memberikan sinyal suara, LED untuk memberikan sinyal menyala atau lampu, modul GSM SIM800L untuk SMS. Saat sensor ultrasonik depan mendeteksi manusia kurang lebih 40 cm, buka tutup selama 3 detik. Setelah objek masuk, sensor proximity menentukan organik atau anorganik, servo mengarahkan ke kompartemen yang sesuai. Ultrasonik di setiap kompartemen memeriksa level, bila penuh menyalakan LED merah dan buzzer, dan kirim SMS ke petugas. Apa manfaatnya? Yang pertama itu meningkatkan kebersihan pabrik dengan membuka tutup otomatis atau mengurangi kontak dengan tutup kotor. Yang kedua itu mempermudah pemilihan sampah di sumber sehingga memudahkan daur ulang. Mengurangi overload pada sampah karena petugas mendapat notifikasi ketika penuh. Potensi penghematan operasional karena penjadwalan pengosokan yang lebih efisien. Apa hasilnya? Yaitu rancangan tutup terbuka otomatis pada jarak kurang lebih 40 cm selama 3 detik. Servo mengarahkan sampah sesuai deteksi proximity, LED, dan buzzer aktif saat penuh. SMS dari SIM800L berhasil diterima petugas. Penelitian menyimpulkan bahwa sensor-sensor yang digunakan bekerja untuk fungsi yang diinginkan. Kelebihannya yaitu efisiensi dalam pengumpulan sampah, sistem buka tutup otomatis, biaya komponen yang relatif terjangkau, kemudahan dalam penggunaan. Kekurangannya itu ketergantungan pada sumber daya listrik, metode deteksi jenis sampah yang rentan salah, pemeliharaan rutin diperlukan, dan ketergantungan pada sensor. Judul yang ke-8 yaitu perancangan sistem penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Merancang dan membangun sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT menggunakan Node MCU atau ESP8266, sensor kelembapan tanah, modul relay, pompa air LCD, dan aplikasi Blink untuk monitoring atau kontrol real time. Sistem memantau 3 kondisi kelembapan, yaitu kering, lembab, basah, dan menghidupkan atau mematikan pompa secara otomatis. Mengapa dilakukannya? Untuk mempermudah proses penyiraman tanaman dan mengurangi ketergantungan pada kontrol manual, sehingga menghindarkan tanaman dan dari kelalaian pemilik atau kekurangan air, serta meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga untuk pemantauan jarak jauh. Bagaimana melakukannya? Itu komponen yang digunakan ada input yaitu sensor soil moisture, berfungsi sebagai membaca nilai kadar air dalam tanah. Selanjutnya dikirim ke Node MCU atau ESP8266. Baru modul relay berfungsi sebagai saklar elektrik, di mana ia akan bekerja secara otomatis berdasarkan perintah logika yang diberikan. Node MCU ESP8266 berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan pada penyiraman tanaman otomatis. Pompa air berfungsi untuk memompa air menyiram tanaman. Outputnya itu LCD, berfungsi untuk menampilkan karakter perangkat lunak. Baru aplikasi Blink berfungsi untuk melakukan monitoring sistem penyiraman otomatis secara real time melalui Android. Apa manfaatnya? Satu. Apa manfaatnya? Yang pertama, otomatisasi penyiraman mengurangi risiko tanaman kekeringan saat pemilik tidak hadir.
atau tidak ada. Yang kedua, pemantauan real time via Blink memungkinkan respon cepat dan kontrol jarak jauh. Yang ketiga, penghematan waktu dan tenaga. Apa hasilnya? Yaitu penyiraman tanaman dapat dilakukan secara otomatis menggunakan sensor kelembapan serta dapat dimonitoring dari jarak jauh secara real time. Kelebihannya yaitu memonitoring secara real time menggunakan Blink, efisiensi penggunaan air yang signifikan, sensor memastikan tanaman mendapat air sesuai kebutuhan optimal. Yang terakhir, penghematan waktu dan tenaga kerja. Kekurangannya itu ketergantungan pada konektivitas internet, keterbatasan pada kondisi cuaca yang ekstrim, pemeliharaan rutin sangat diperlukan, dan ketergantungan pada daya listrik sangat rentan terhadap pemadaman listrik. Judul yang ke-9 yaitu alat penghitung buah menggunakan sensor obstacle berbasis IoT dan sensor buah berdasarkan warna dengan sensor TC 3200. Apa yang dilakukannya? Alat penghitung buah otomatis yang menggabungkan dua fungsi utama. Satu, menghitung jumlah buah yang lewat menggunakan sensor obstacle atau IR dan menampilkan hasilnya melalui aplikasi Blink. Dan yang kedua, menyortir buah berdasarkan warna atau tingkat kematangan menggunakan sensor warna atau TCS 3200 serta menampilkan status pada LCD. Mengapa dilakukannya? Pada penelitian ini mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia untuk menghitung dan memilah buah, mempercepat proses sortir dan membantu petani mendapatkan data jumlah dan tingkat kematangan secara lebih konsisten dan efisien. Konteks aplikasi diarahkan pada peningkatan mutu produk jeruk sehingga lebih layak untuk pasar. Bagaimana melakukannya itu? Komponen yang digunakan ada Node MCU ESP8266 untuk fungsi IoT atau Blink, Arduino Uno untuk pengolahan sensor warna TCS 3200, sensor optical atau IR dipasang pada untuk menghitung buah. TCS 3200 dipasang pada sortir untuk pembacaan RGB, LCD berupa output lokal dan tampilan jumlah di aplikasi Blink. Sensor obstacle sebagai sensor penghitung buah berbasis IoT dan sensor TCS 3200 sebagai sensor sortir buah berdasarkan warna pada buah jeruk di desa Ngadirejo dan Blink serta LCD sebagai output untuk menunjukkan hasil sensor ke layar. Apa manfaatnya? Itu mempercepat proses penghitungan dan sortir buah sehingga menghemat waktu tenaga kerja. Berikutnya, menstandarkan penentuan kematangan berbasis warna. Penyajian data real time ke aplikasi Blink memungkinkan monitoring jarak jauh dan pencatatan otomatis. Apa hasilnya? Itu prototipe berhasil menghitung buah yang melewati sensor obstacle dan menampilkan jumlah di aplikasi Blink serta LCD. Sensor TCS 3200 mampu membedakan warna dan menampilkan status matang atau mentah. Apa kelebihannya? Kelebihannya, Blink memudahkan pemantauan jumlah buah secara jarak jauh, menghitung jumlah buah secara otomatis, penghematan waktu dan tenaga kerja, kemudahan dalam penggunaan dan penyortiran berdasarkan warna. Kekurangannya itu ketergantungan pada konektivitas internet, ketergantungan pada sensor warna TCS 3200, pembacaan ganda pada sensor obstacle, ketergantungan pada daya listrik, rentan terhadap pemadaman listrik. Judul yang terakhir yaitu judul yang ke-10 yaitu teknologi Internet of Things atau IoT untuk pengaturan otomatis kelembapan dan temperatur ruangan budidaya jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Apa yang dilakukannya? Yaitu sistem kontrol otomatis IoT untuk memonitoring dan mengendalikan temperatur, kelembapan, dan intensitas cahaya pada rumah budidaya jamur tiram. Mengapa dilakukannya? Yaitu untuk menerapkan teknologi IoT untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengendalian kondisi lingkungan pada budidaya jamur tiram sehingga diharapkan meningkatkan hasil produksi dan mengurangi kerja manual. Juga bertujuan
memperkenalkan teknologi ini pada masyarakat lokal di Sorong. Alasannya jamur tiram sensitif terhadap suhu, kelembapan, dan cahaya sehingga kontrol otomatis diperlukan. Bagaimana melakukannya? Yaitu komponen yang digunakan di HT11 suhu dan kelembapannya. Baru ada DS18B20 sensor suhu kelembapan tambahan, LDR sensor cahaya, Arduino Uno, aktuator lampu, kipas, pompa. Sensor membaca kondisi lingkungan, kemudian mikrokontroler memutuskan on atau off aktuator sesuai ambang yang diset. Selanjutnya status dan data ditampilkan, diatur lewat aplikasi Blink pada smartphone. Apa manfaatnya? Yang pertama, otomatisasi pengendalian lingkungan, mengurangi pengawasan manual, monitoring jarak jauh via smartphone atau kemudahan pemantauan, potensi penghematan waktu dan biaya operasional, menjaga kondisi optimal budidaya sehingga dapat meningkatkan konsistensi hasil panen. Apa hasilnya? Itu prototipe berhasil dibuat dan aktuator lampu, kipas, pompa bekerja otomatis sesuai pengaturan. Monitoring suhu, kelembapan, dan cahaya berhasil ditampilkan lewat aplikasi Android. Kelebihannya yaitu monitoring jarak jauh melalui smartphone, komponen yang dipilih relatif murah, meningkatkan efisiensi produk, hemat biaya dan tenaga. Kekurangannya itu ketergantungan pada koneksi internet, risiko kerusakan sensor dan perangkat akibat lingkungan lembab, ketergantungan pada daya listrik, rentan terhadap pemadaman listrik. Yang terakhir, pemeliharaan rutin yang diperlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.